Mohon maaf, masih aktif, tak nonaktifkan dulu ya. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman kelas hadis Alul wal Marjan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, binikmati hitatim sholihat. Pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan Allah juga memberikan kita kemudahan untuk terus bisa sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Semoga duduknya teman-teman insya Allah nilai sebagai amal ibadah yang akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1356 Ustaz. Stempel Nabi. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibu-ibu para ummahat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semuanya orang-orang yang faqih, yaitu orang-orang yang paham akan ilmu-ilmu agama kita, dan Allah juga mudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salam malah kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat, serta mereka para umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam jalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan hadis nomor 1356 tentang stempel Nabi. Dan ini masih terkait dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu cincin yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari perak dan terukir di atasnya kalimah Muhammad Rasulullah yang digunakan oleh beliau sebagai stempel surat yang menunjukkan bahwasanya surat tersebut berasal dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadis-hadisnya ibu-ibu. Hadis 1356. Hadis Anas bin Malik qala
Kataba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktub. Faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat atau bermaksud menulis surat. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa mereka barulah mau membaca tulisan tersebut apabila dibubuhi stempel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat stempel yang terbuat dari perak yang tertulis Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih atau bekas cincin pada tangan beliau. Barakallahu fikum. Orang-orang dahulu ternyata di antara kebiasaan mereka adalah tidak membaca surat kecuali surat yang dibubuhi stempel, ya, menunjukkan surat tersebut resmi. Termasuk ada surat-surat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi sudah dilakukan surat menyurat antara manusia, ya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengirim surat kepada orang-orang, kepada kepala suku, kepada para raja, para kaisar, khususnya pasca perjanjian Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 6 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Walaupun kalau kita baca-baca, ya Ibu, terkait dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, isinya terlihat merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di sana ada satu kesempatan yang dimiliki oleh umat Islam, kesempatan dalam keadaan aman, kesempatan dalam keadaan nyaman, kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Berbeda dalam keadaan perang, tentunya sangat sulit, ya, ibu-ibu untuk kemudian menyampaikan dakwah. Sehingga keadaan aman ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah untuk berdakwah. Maka rugi bagi kita seorang muslim dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, namun diam tidak berdakwah. Ketenangan bukan untuk kita berpangku tangan, namun bagaimana kita sikap dalam menyampaikan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah memang tidak boleh berhenti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan hijrah fisabilillah dari Mekah ke Madinah, ketika di jalan bertemu dengan beberapa orang, Rasulullah juga menyampaikan dakwah. Artinya di sini ibu-ibu fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat. Jadi boleh saja kita menulis surat. Pada hari ini tidak harus surat secara fisik, ya. Kadang ya tulisan-tulisan singkat yang dikirim lewat mungkin SMS atau chatting, ya, yang berisi hal-hal yang mubah ataupun hal-hal yang sifatnya berpahala. Dan kita memahami di sini bahwasanya orang-orang dahulu tidak mau membaca surat dari seseorang kecuali ada bubuhan stempel, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membuat stempel, ya, dari cincin yang diukir di atasnya kalimat Muhammad Rasulullah. Dan cincin tersebut terbuat dari perak. Kemudian bab selanjutnya tentang membuang cincin. Yang dimaksud cincin di sini apa, ibu-ibu? Kita baca hadisnya, kemudian kita coba ambil maknanya. Apa yang dimaksud oleh cincin yang dibuang oleh Nabi dan para sahabat? Hadis 1357. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu ra'a fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin yawman wahidan summa innan nasa istana'u al khawatima min wariqin
walabisuha. Fataraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamahu. Fatarahan nasu khawatimah. Kan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah melihat Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangannya selama 1 hari. Kemudian orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak dan memakainya. Lalu Rasulullah SAW membuang cincin tersebut dan orang-orang juga ikut membuang cincin yang mereka kenakan. Ya, para ulama menjelaskan tentang hadis ini dan juga riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim pada beberapa hadis sebelumnya, yaitu yang dibuang di sini adalah cincin yang terbuat dari emas. Pada waktu itu, di antara kebiasaan manusia, yaitu laki-laki memakai cincin dari emas. Kemudian Rasulullah SAW membuat cincin dari perak, dan mereka mengikutinya, membuat cincin dari perak dan memakainya, kemudian melemparkan cincin dari emas, dan kemudian para sahabat mengikutinya. Artinya Rasulullah SAW ingin memberikan satu pelajaran bagi para sahabat tentang keharaman cincin yang terbuat dari emas untuk para lelaki, yaitu dengan cara mencontohkan, ya ibu-ibu, ini juga bagian daripada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang bagus, yaitu dengan memberikan contoh secara langsung. Jadi memang dakwah itu tergantung kepada siapa yang kita dakwai, dengan uslub, dengan pola dan seni tertentu yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini adalah pandai-pandainya kita ibu-ibu dalam menyebarkan kebaikan, dalam menyampaikan kebaikan. Terkadang cukup dengan ucapan lisan, terkadang harus ada contoh real dari kita. Sebagaimana juga pernah terjadi pada perjanjian Al-Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat tertahan di Al-Hudaybiyah, tidak bisa melaksanakan umroh pada tahun itu. Karena orang-orang kafir Quraisy menahan mereka, melarang mereka untuk masuk Mekah. Padahal Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu sudah memakaikan ihram, sudah siap-siap untuk melaksanakan manasik umrah. Tapi ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al, mereka tertahan karena dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW mengadakan perjanjian yang diantaranya siap untuk tidak masuk kota Mekah pada tahun itu dan kemudian mengqadha umrah pada tahun yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk tahallul, untuk melepas status ihram mereka. Namun para sahabat merasa sayang untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena tinggal sedikit. Akhirnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memasuki tendanya dan di sana ada salah satu istrinya, yaitu Ummu Salamah. Rasulullah SAW curhat kepada istrinya, dan ini adalah salah satu memang fungsi daripada istri adalah tempat bermusyawarah, tempat di mana mencari solusi dalam sebuah masalah, ya. Bukan malah menambah masalah, tapi istri adalah tempat di mana suami ingin mencari solusi dari sebuah masalah. Rasulullah menceritakan tentang para sahabat yang enggan melaksanakan perintah Nabi pada waktu itu. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, keluarlah wahai Nabi, dan kemudian potonglah rambutmu sendiri saja, lakukan apa yang diperintah Allah sendiri saja. Akhirnya Rasulullah melaksanakan apa yang disampaikan Ummu Salamah, Rasulullah tahallul, kemudian mencukur rambutnya, dan para sahabat melihatnya, akhirnya mereka mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyebutkan para ummahat. Jadi dakwah menebarkan kebaikan itu dengan dua modal. Pertama adalah bil ilmi, dengan ilmu. Yang kedua adalah bil qudwah, dengan memberikan percontohan. Ya, contoh real dari seorang dai, dari seorang alim, dari seorang penebar kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia. Itu penting. Makanya kalau gurunya belum masalah, bagaimana diharapkan murid-muridnya itu baik? Makanya guru harus menggabungkan dua hal, yaitu al-ilmu, pertama adalah ilmu itu sendiri, yang kedua adalah al-qudwah, memberi contoh yang baik kepada umatnya. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, jadi hadis ini maksudnya adalah cincin yang dibuang, yang dilempar oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat adalah cincin yang terbuat dari emas. Kenapa? Karena memang emas itu dilarang untuk dipakai kaum laki-laki. Dan Rasulullah memberikan contoh secara langsung
dakwah dengan action langsung terkadang lebih mengena. Tetapi ya tadi ya Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang yang hanya disampaikan 1-2 kalimat langsung mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, para ummahat ibu yang dirahmati Allah, dalam dakwah memang perlu seni yang masing-masing mungkin memiliki seni tersebut dan seni yang berbeda, yang masing-masing bisa mengeksplornya ya, apa yang ada pada diri saya, dari potensi mendakwai orang lain, maka dikembangkan. Jadi yang penting dakwah itu sampai dengan wasilah apapun, yang penting wasilah atau sarana tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i. Ya, kita buat acara apa, kemudian di situ ada konten dakwahnya, mengajak orang baik. Ini penting ibu-ibu menanamkan pada diri kita sifat karakter dakwah ya, sifat karakter dai dakwah dimanapun kita berada, menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup ya pintu-pintu keburukan. Ya, jangan sampai sebaliknya keberadaan seseorang menjadi pintu, menjadi kunci, ya, kunci pintu-pintu kebaikan malah menjadi pembuka pintu-pintu keburukan wala'iyadzubillah. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 1358 tentang mendahulukan kaki kanan saat memakai sendal. Sendal, sepatu, kaos kaki dan misalnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal litakun yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'u. Silakan. Akan dibaca mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah memulai dengan yang kanan, dan apabila melepas, hendaklah mulai dengan yang kiri, supaya yang kanan pertama kali mengenakan sandal dan terakhir melepaskannya. Ya, ini salah satu sunnah ya, sunnah yang kalau dilaksanakan mendapatkan pahala ya Ibu. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa ya, ini sunnah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu at-tayamun. At-tayamun yaitu mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri dalam hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dalam memakai sendal, sepatu atau kaos kaki. Bagi orang yang datang ilmu kepadanya dan mempraktekkan hal ini dengan niatan ikut sunnah Nabi, maka baginya pahala. Namun bagi orang yang tidak mendapatkan ilmu, tidak memiliki ilmu, dan kemudian mempraktekkan seperti sunnah Nabi ini tanpa ilmu, maka tidak dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya ibu-ibu, dan niat seseorang itu bisa lulus karena ilmu. Ini adalah amalan wajib, ini adalah amalan sunnah, diniatkan untuk mencari itu Allah, ini diniatkan untuk mengikuti Rasulullah. Itu ilmu, makanya beruntung bagi mereka orang-orang yang disapa oleh Allah dengan hidayah ilmu, sehingga ilmu menjadikan dia semakin yakin akan hidayah yang ia pegang, sehingga ia mampu istiqomah di atas hidayah tersebut sampai ia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah memakai sandal atau yang lain, misalnya sid atau dalam hadis yaitu dalam thaharah, orang bersuci ketika wudhu mendahulukan tangan kanan dibandingkan tangan kiri, mendahulukan kaki kanan dalam basuh daripada kaki kiri. Ini untuk bagian wudhu yang memiliki dua anggota. Kalau anggota wudhu yang tidak memiliki dua anggota, satu anggota, maka basuh secara bersamaan seperti wajah ya, itu secara bersamaan. Ini tayamun Ibu, dalam hal-hal yang baik dianjurkan untuk menggunakan dengan tangan kanan atau memulainya dengan tangan kanan atau kaki kanan. Ini termasuk sunnah yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan dengan tangan kanan ya, kemudian bersuci di belakang, bersuci maksudnya bersuci dari kotoran, istinja ya, itu dengan tangan kiri karena hal-hal yang kotor. Ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sendal memulai dari kaki kanan, melepasnya dimulai dari kaki kiri. Ini sunnah-sunnah walaupun kelihatan kecil tapi sangat diperhatikan oleh Islam itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan la tamshi ala na'lin wahidah. Rasulullah melarang memakai sendal dengan
dengan kaki satu saja, artinya dua kakinya, keduanya salah satunya pakai sendal dan salah satunya tidak memakai sendal. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tamshi ala na'lin wahidah. Jangan berjalan di atas satu sendal. Ya, dulu kita masih santri, ketika hujan-hujan antara gedung sama masjid tidak ada jalan penghubung yang ada atapnya Ibu, jadi harus ya betul-betul ini tanahnya ya bukan tanah halus ya, akan mengotori kaki kita. Kalau nggak pakai sandal pasti otomatis kotor. Akhirnya sandalnya satu-satu. Ya, salah seorang pakai yang kanan, seorang lagi pakai kiri kan satu-satu. Ternyata hal yang demikian itu dilarang. Pakai semuanya atau lepaskan dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan kenapa dilarang memakai satu sandal saja, kakinya pakai satu sandal saja dan biarkan satunya telanjang tanpa sandal. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut menafikan al-adalah, yaitu keadilan. Jadi zolim, lawan daripada adil zolim itu. Harusnya kaki dipakai sandal kedua-duanya, kalau dilepas ya kedua-duanya, tapi salah satunya dipakai. Itu kezaliman, maka dilarang. Inilah alasan disebut oleh sebagian ulama kenapa seseorang pakai hanya satu sandal saja. Bahkan terkait dengan diri kita sendiri, kita tidak boleh zalim, apalagi terkait dengan orang lain. Kemudian sebagian ulama mengatakan larangan pakai sandal dengan satu kaki saja dan yang satunya telanjang tanpa sandal itu supaya kita tidak mengikuti kebiasaan syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan inna syaitan yamshi ala na'lin wahidah. Karena setan itu memakai satu sandal. Allah alam setan sandalnya merek apa yang kita nggak perlu tanya ya Ibu. Itu hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah hanya terbatas di antara kebiasaan setan. Kalau pakai sandal itu satu, maka jangan sampai orang memakai sandal satu kaki sedangkan satu kakinya telanjang tanpa sandal. Kalau orang lebih suka seperti itu, dikhawatirkan ini kena jin, kerasukan jin, sehingga suka melakukan hal-hal yang disukai oleh setan itu sendiri. Kita banyak istighfar, banyak berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, dan salah satu caranya kita menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh syaitan. Baik, kita baca lagi, Ibu, hadis 1359. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyufihima aw liyun'ilhuma jami'an. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Hendaknya ia melepas semua atau memakai sesemua. Nah, ini yang sudah kita jelaskan ya Bu, ternyata sebutkan dalam bab ini. Memakai sandal semuanya atau dilepaskan semuanya, karena ini mengikuti kebiasaan syaitan. Ya, kita cukup mengimani dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait apalagi dengan setan. Yang dimaksudkan setan di sini adalah asyaitan minal jin. Setan dari kalangan jin. Karena setan itu kana minal jin, ada yang dari jin, ada yang minal jin nanti wanas, dari manusia juga ada. Setan itu sifat ibu-ibu. Setan artinya syaitan itu atau syaitan artinya adalah ba'udah, jauh dari rahmat Allah. Orang yang terlaknat jauh daripada rahmat Allah. Jadi baik dari golongan jin dan manusia disebut syaitan ketika mereka itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah syaitan dari kalangan jin yang kita tentunya tidak tahu sebagai apa sih bentuk mereka sesungguhnya ya. Ya kadang mungkin muncul di hadapan manusia dengan bentuk tertentu, wallahu a'lam apakah itu bentuk aslinya atau bentuk yang lain. Karena memang ini adalah termasuk makhluk yang tidak nampak, ya makhluk yang tidak nampak, tapi kita beriman dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah menyampaikan ketika seseorang tersandung maka sebutlah nama Allah, bukan malah menyebut nama setan atau kita mengumpat setan, dasar setan, tidak. Kita cukup menyebut nama Allah Bismillah, ya. Maka ketika orang tersandung kemudian menyebut nama setan, mengumpat setan, maka setan yang dari kalangan jin itu akan membesar sebesar rumah. Tapi ketika seseorang menyebut nama Allah, maka setan itu akan mengecil sekecil lalat. Ini kita praktekkan ternyata luar biasa, Ibu. Orang-orang yang diganggu jin,
ketika sering dilihatkan oleh jin, kemudian kita ajari doa dan wirid, ketika kita ajarkan dan dipraktekkan, setan itu jauh dari pandangannya. Awalnya besar-besar, seperti dipupuk matanya, akhirnya jauh kecil seperti lalat. Ya, ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran. Ini menunjukkan bukan kitab biasa, kitab ini bisa mengusir dari gangguan jin, setan, dan bala tentaranya. Makanya jangan sampai kita luput dalam kehidupan kita sehari-hari dari membaca Al-Quran. Kemudian bab selanjutnya boleh berbaring sambil meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya. Hadis Abdullah bin Zaid annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Zaid pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur telentang di masjid sambil menumpukan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. Ya, ini salah satu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Boleh ya sepertinya Ibu. Yang dimakruhkan tengkurap ya tanpa satu hajat ya. Itu makruh, sebagian ulama mengatakan makruh. Kemudian sunnah ketika mau tidur, ketika doa menghadap ke kiblat, ya tidur bertumbukan bagian kanan tubuh kita. Ketika sudah selesai berdoa dan hal-hal yang terkait dengannya zikir, wirid, maka boleh berbaring kemanapun, termasuk telentang, boleh telentang, kakinya telentang ya tidak saling menindih kakinya, ataupun boleh juga salah satunya menindih atau menumpuk ya, menindihkan atau menumbuhkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ini ternyata ada hadisnya. Apakah sunnah? Allah a'lam bishawab. Kalau ditekankan berarti sunnah. Kalau hanya sekedar perbuatan Nabi ya boleh-boleh saja Ibu. Boleh-boleh saja, itu kebiasaan daripada sosok Nabi sebagai manusia. Itu dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dikuatkan dengan sabdanya, anjurannya, maka menjadi sunnah. Maka salah satu bentuk tiduran yang dibolehkan sebagaimana disebut dalam hadis ini, yaitu telentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ya. Baik, kemudian selanjutnya laki-laki dilarang pakai za'faron. Hadis ke 1361. Hadisu Anasin. Qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyata za'farar rajul. Silakan dibaca. Anas berkata, Nabi SAW melarang seorang lelaki memakai minyak jafaran. Za'faron atau mungkin saffron begitu. Za'faron. Para ulama mengatakan kalau dibuat minyak gitu makruh bagi laki-laki. Ada juga mengatakan makruhnya itu ketika dipakai di acara perkumpulan ya. Ketika acara pernikahan, acara-acara yang sifatnya orang-orang itu berkumpul di satu tempat ya. Itu makruh. Kalau sendirian di rumah dengan keluarganya tidak masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Tidak sampai haram tapi makruh. Ada mengatakan kemakruhannya ini karena aromanya tidak disukai oleh Nabi. Ada juga mengatakan bahwasanya warnanya tidak disukai. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum secara umum makruh, dan sebagian ulama mengatakan makruhnya ketika digunakan di tempat perkumpulan orang. Ya, acara-acara di mana orang-orang pada kumpul, maka dimakruhkan seorang laki-laki, bukan perempuan, seorang laki-laki memakai minyak za'faron. Itu dimakruhkan karena bisa jadi aromanya atau bisa jadi karena warnanya. Hadis 1362 Ibu-ibu, menyemir rambut atau jenggot untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal yahud wan nasara la yasbuguna makhalifuhum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir atau mewarnai rambut atau jenggot, maka selisihilah, berbedalah dengan mereka. Ya, baik, para ummahat, kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak tasyabuh dengan mereka,
Ya, baik dalam hal yang terkait dengan ibadah, tidak boleh meniru cara-cara mereka beribadah. Islam itu sangat tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Jadi saya tidak beribadah apa yang kamu saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak menyembah Tuhanku dengan cara kalian menyembah Tuhan kalian. Jadi kita lepas diri dari persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan tata cara yang mereka lakukan walaupun itu kita tujukan kepada Allah. Jadi totality di dalam kitab Baro'ah menyelisih mereka Ibu. Salah satunya adalah mewarnai rambut di sini. Mewarnai rambut, kebiasaan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mewarnai rambut. Tapi ini harus diselisih, diwarnai rambutnya. Lalu para ulama berbeda pendapat, mewarnai rambut yang sunnah ini bagaimana? Banyak para ulama mengatakan mewarnai rambut ketika sudah berubah, itu sunnahnya. Ya, sedangkan kalau tidak berubah ya mubah-mubah saja. Jadi misalnya rambutnya masih hitam dikasih warna apa gitu ya boleh. Tapi kalau sudah berubah kemudian diwarnai, misalnya ubahnya atau jenggotnya bagi laki-laki yang sudah berubah warnanya diwarnai ya, diwarnai itu sunnah. Sedangkan warna yang dibolehkan dalam syariat adalah warna selain hitam. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat yang sudah beruban, beliau mengatakan ghayyiru hadza syai' wastanibus sawad. Ubahlah warna uban ini, maka hindarilah warna hitam. Ya, jadi warna apapun yang penting itu tidak najis boleh dipakai untuk mengubah warna rambut seseorang. Ya, jadi kesunahannya ini ketika ada perubahan ibu-ibu, baik laki-laki atau wanita, diubah warna rambutnya dengan selain hitam. Kalau belum berubah, apakah boleh? Para ulama mengatakan boleh-boleh saja, mubah saja, tapi tidak sunnahnya mubah saja. Tapi dihindari warna hitam. Ya, warna hitam di sini hendaklah dihindari kecuali dalam kondisi darurat ya Ibu ya, misalnya dalam keadaan perang yang mana musuh meremehkan umat Islam karena warna rambutnya itu tidak hitam. Kalau warna hitam berarti menunjukkan mudah, maka dibolehkan kalau dalam kondisi darurat kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau tidak, maka hendaknya dihindari warna hitam karena ini makruh, tidak disukai oleh syariat. Baik, barakallahu fikum. Ini terkait mewarnai rambut. Walaupun ya di negeri kita mewarnai rambut itu terkadang identik dengan ketidaksopanan. Makanya kita jaga ya Ibu, kita jaga muruah ya. Kalau memang itu sudah menjadi ciri khas mereka ya coba kita jelaskan ya. Kalau menjadi ciri khas mereka ya kita hindari. Ciri khas orang yang tidak sopan. Karena kadang-kadang sopan santun seseorang itu ya diidentikan dengan warna rambut atau panjangnya rambut ya rambut gondrong gitu ya. Padahal ya rambut gondrong sendiri laki-laki sebahu ya boleh-boleh saja. Tapi tidak melebihi itu khawatir menyerupai wanita. Ya memberi warna rambut pun jangan lebay. Seakan-akan menyerupai gaya orang kafir atau laki-laki menyerupai wanita. Dibolehkan tapi kita tentunya tidak lebay di situ. Harus hati-hati jangan sampai kita masuk pada jurang keharaman. Ala kulihal banyak orang mengaitkan sopan santun dan budi pekerti dengan warna rambut dan panjang rambut. Walaupun kan faktanya ada ya orang yang panjang rambut berarti nggak sopan. Tapi ada juga orang yang panjang rambutnya tapi orangnya sopan santun. Atau warnanya rambutnya diwarnai tapi sopan. Ala kulihal saya menyampaikan hal-hal yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk laki-laki memanjangkan rambutnya sampai sebahu namun tidak melebihi bahunya karena khawatir itu menyerupai dengan kebiasaan wanita. Kemudian memberikan warna rambut khususnya ketika sudah berubah. Ada uban-uban muncul, maka jangan dicabut karena itu makruh. Boleh ya boleh saja dia makruh. Itu cahaya-cahaya surga dan sebagai pengingat. Itu Rasul Ibu. Rasul itu sebagai utusan yang mengingatkan orang akan dekat ajalnya. Artinya orang mati itu pasti ada Rasul. Ada satu utusan yang mengingatkannya ya. Walaupun ada juga fenomena mati mendadak yang itu merupakan salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Minik tirobis sa'ah ayat haramatul fujah. Termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat yaitu apa? Fenomena mati mendadak. Tapi secara umum biasanya kematian ada Rasul, ada utusan. Sakit, ya dulu waktu masih muda memegang barang itu kencang, sekarang gemetar, kemudian giginya mulai copot, rambutnya mulai memutih. Dulu muda-muda saya bawa motor itu pakai nggak pakai jaket biasa saja, ya sekarang nggak pakai jaket masuk angin itu semuanya Rasul itu.
Rasul itu utusan untuk mengingatkan kita akan kematian seseorang. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti pasti fana. Yang baqa hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu hadis 1363. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambar. Hadis Abi Talhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Talha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar patung. Ya, dalam hadis ini ada dua keharaman sehingga ancamannya malaikatur rahmah, malaikat yang berahmat itu tidak masuk rumah yang dimana dalamnya ada hewan anjing. Jadi melihara anjing dalam rumah haram. Kemudian gambar, maksud gambar di sini adalah gambar yang bernyawa, yaitu ya gambar yang bernyawa, ya manusia, hewan, atau gambar yang diklaim itulah malaikat misalnya atau jin. Barakallahu fikum, itu yang bernyawa, ya. Sedangkan yang tidak bernyawa tidak masalah. Yang pertama adalah masalah memelihara anjing itu. Melihara anjing apa hukumnya? Boleh untuk salah satu daripada 3 tujuan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihara anjing yang pertama untuk menjaga tanaman. Tanaman itu supaya tidak dimakan kambing atau tidak dimakan hewan yang lain, dijaga oleh anjing yang larinya lebih kencang. Ya, misalnya tanahnya ada sekian puluh hektar. Kalau tidak jaga tenaga manusia kayaknya kurang mumpuni, maka dikerahkan anjing. Maka boleh seseorang melihara anjing dengan tujuan untuk menjaga tanamannya. Kedua, untuk menjaga ternaknya. Ya, jadi kalau di Arab itu orang menggembala kambing bukan 1, 2, 3 sampai 10. Sekali menggembala kambing itu bisa 5.000 kambing, 5.000, ribuan kambing. Kalau tenaga manusia untuk melepas mereka, menggiring mereka sepertinya kesulitan, maka digunakan tenaga anjing untuk mengatur mereka, menghalau mereka, ya, menghalau mereka, dan sekaligus juga bisa menjaga mereka dari terkaman hewan-hewan buas, ya, yang semisal dengan mereka anjing atau yang semisal dengan mereka ya serigala. Ataupun pelihara anjing untuk berburu hewan buruan. Dan ini dibolehkan, anjing yang terlatih buruannya jadi halal walaupun ditemukan sudah mati. Ya, kalau belum mati maka disembelih. Kalau dijumpai hewan buruannya itu berada di atas air, mati di atas air, maka jangan dimakan karena kita tidak tahu apakah mati yang karena gigitan anjing kita atau karena dia tenggelam di air jadi bangkai. Makanya seekor anjing yang sudah diajarkan ilmu berburu dengan anjing yang belum diajarkan, anjing jahil, itu beda. Apalagi kita manusia, ibu-ibu. Jadi melihara anjing dengan 3 tujuan tersebut boleh. Dengan tujuan yang lain seperti jaga rumah gitu ya, itu para ulama juga pro kontra. Tapi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, mengatakan tidak boleh melihara anjing untuk menjaga rumah, ya, untuk menjaga rumah. Ya, beliau mengatakan tidak boleh karena di luar daripada 3 hal tadi. Ada pun hal-hal yang penting misalnya menjadi anjing pelacak dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, yaitu perlu pembahasan mendalam terkait hal ini. Para fuqaha mengeluarkan fatwanya ya ibu-ibu. Karena memang melihara anjing, apalagi tidak ada tujuan pasti, tidak ada tujuan yang dibenarkan syariat, akan berkurang darinya setiap hari pahala, yaitu sebanyak 1 qirot. 1 qirot mungkin salah hitungan timbangan gitu hanya berapa gram. Tapi ketika disebutkan dalam hadis Nabi terkait dengan keutamaan mensolati jenazah, mengantar mereka ke liang lahat, itu 1 qirot adalah seperti gunung Uhud. Betapa besarnya ya pahala yang akan hilang bagi orang yang melihara anjing. Kemudian tentang masalah jual beli anjing, sesuatu yang haram maka jual belinya haram. Jumhur mayoritas ulama mengatakan haram. Anjing apapun itu haram, tidak boleh. Ya, berbeda dengan madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh saja secara mutlak anjing apapun, karena anjing itu ibarat harta dan sah jual belinya, sah digunakan jual belinya. Kalau itu najis enggak, yang najis adalah jilatannya, ya, alasan, dan jilatannya pun para ulama beda pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan jilatan anjing itu tidak najis,
Cuma kalau menjilat maka dicuci sebanyak 7 kali berdasarkan hadis, tapi tidak najis. Tapi mayoritas para ulama mengatakan najis, bahkan najisnya mughalladhah. Terkait dengan jual beli anjing, maka mazhab Maliki merincikan dulu. Anjing-anjing yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh jual beli. Sedangkan anjing yang digunakan untuk berburu atau menjaga tanaman, ataupun untuk menjaga ternak, maka boleh jual beli. Ada juga yang mengatakan jual beli anjing yang bisa memberikan manfaat bukan jual beli anjingnya, tapi adalah jual beli jasanya. Kalau sudah terlatih dan melatih anjing itu butuh waktu, butuh modal, maka yang dihargai adalah jasanya. Ya, ini ala kulihal ya, pada kalau ibu-ibu. Masalah jual beli ya, kadang-kadang memang secara mendasar haram seperti jual beli kotoran, najis, gitu kan. Jual beli darah ya haram. Gitu. Tapi jual beli darah atau apa untuk dimanfaatkan pakan ternak, pakan ikan, bagaimana hukumnya? Akhirnya ada yang bolehkan karena ini jasanya saja. Jasanya saja. Tapi memang sebagian ulama dalam mazhab Maliki membolehkan ya, selama itu memberikan manfaat kepada manusia, ya tidak dikonsumsi, tidak digunakan pada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Seperti darah ya bukan dikonsumsi manusia, ya boleh-boleh saja ketika diberikan kepada ternak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan anjing. Kedua adalah terkait dengan gambar. Gambar yang bernyawa ini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan ancamannya itu keras, itu menakutkan. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwir. Sesungguhnya adab yang paling keras diterima oleh seseorang di hari kiamat adalah mereka para pelukis, para penggambar. Maksudnya gambaran atau lukisan di sini adalah gambaran dan lukisan makhluk yang bernyawa, yaitu bukan pemandangan batu atau pohon, tidak. Ya, kita baca dulu hadis-hadisnya. Hadis 1364. Hadis Abi Talha an Busr bin Sa'id an Zaid bin Khalid al-Juhaniyah haddathahu wa ma'a Busr bin Sa'id Ubaidullah al-Khawlani الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Busr bin Sa'id dan Ubaidillah bin Al-Khailani berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Khalid bercerita kepada keduanya bahwa Abu Talha menuturkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Busr berkata, suatu ketika Zaid bin Khalid jatuh sakit, lalu menjenguknya. Ternyata di dalam rumahnya banyak gambar-gambar. Aku pun berkata kepada Ubaidullah Al-Khailani, bukankah beliau pernah bercerita kepada kita tentang masalah gambar? Ubaidullah berkata, sungguh, beliau bersabda, kecuali gambar atau corak warna pada pakaian. Bukankah kamu pernah mendengarnya? Aku jawab belum. Dia berkata, iya, beliau pernah mengatakannya. Ya, ibu-ibu terkait dengan gambar ya. Kalau patung itu memang jelas haram, maka dihindari ya patung bernyawa untuk simbol satu kota ya harusnya memang itu dihindari. Kalau sudah terjadi maka kalau memungkinkan ya diubah. Tapi kalau tidak memungkinkan karena terkait dengan orang banyak kemaslahatan dan sebagainya ya sudah biarkan saja. Baik, ya seperti mungkin dulu para pendakwah tidak menghancurkan patung-patung agama lain ya karena satu pertimbangan. Kalau sejak awal sudah keras mungkin mereka tidak akan menerima kebenaran. Jadi dipertimbangkan. Tapi hukumnya haram kecuali sudah dibentuk seperti patung biasa, kepalanya tidak ada misalnya, maka itu seperti pohon. Ya sebagaimana juga gambar bernyawa. Ya jadi gambar utuh. Kalau gambar mungkin hanya tangannya saja, kakinya saja itu tidak disebut gambar ya. Gambar yang utuh yang nanti di hari kiamat seseorang akan dibebani untuk memberikan ruh
oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa, sehingga dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis-hadis sangat banyak, bahkan Rasulullah mengancam mereka dengan hadis-hadisnya ya, dan juga menyebutkan akan uang hasil menggambar atau melukis itu haram. Ya, maka kalau pengen melukis, menggambar, hal-hal yang tidak dilanggar oleh syariat. Lalu bagaimana terkait dengan masalah gambar yang dihasilkan oleh teknologi hari ini ya, kamera misalnya kamera handphone atau kamera-kamera modern ya Ibu ya. Apakah boleh? Ini ada pro kontra para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, itu sebagaimana hukum gambar atau lukis. Tapi banyak para ulama mengatakan tidak. Jadi gambar dari kamera HP atau kamera-kamera canggih hari ini ya, itu tidak seperti gambaran atau lukisan. Karena itu hanya menangkap satu gambar asli manusia dalam ruang tertentu. Jadi bukan melukis, itulah makhluk Allah yang dalam bentuk gambar. Gitu. Sebagaimana gambaran dalam cermin, persis. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan gambaran cermin itu haram, sehingga cermin itu haram dihancurkan semua, karena tidak boleh memantulkan gambar yang bernyawa. Ya, tidak ada seperti itu. Makanya pendapat yang kuat itu. Ada juga yang mengatakan gambar yang haram itu gambar yang 3 dimensi, sedangkan kalau kertas tidak. Tapi hati-hatinya kita menghindari ya, Bu. Kita menghindari. Tapi barakallahu fikum. Jadi foto berbeda dengan gambar tangan atau lukisan. Ya, ada sebagian ulama yang awalnya mengharamkan kemudian membolehkan. Ya, Syekh bin Baz misalnya awalnya mengharamkan kemudian membolehkan. Nah, ternyata hari ini lebih daripada foto itu sendiri, yaitu video. Ya, orang ada dalam video. Seperti hari ini, ibu bisa melihat saya, atau sebaliknya saya bisa melihat ibu-ibu ketika menyalakan kameranya. Itu yang ada di HP saya, itu bukan ibu-ibu, tapi adalah fotonya. Apakah fotonya itu haram sehingga kita tidak menggunakan HP untuk hal ini? Maka jawabannya adalah tidak. Yang kuat pendapat yang mengatakan tidak haram mengambil foto dari kamera HP atau kamera digital lainnya ya. Jadi boleh selfie, boleh saja selfie. Ya. Saya nggak perlu banyak-banyak. Ya, menghabiskan umur setiap satu selfie itu mengambil 1 detik usia kita. Baik, barakallahu fikum. Ibu-ibu para umat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi hadis-hadisnya. Kelihatannya hadisnya sama untuk beberapa hadis berikutnya ya. Hadis 1365. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bi kirami li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu faqala asyadun nasi 'adaban yaumil qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Qalat faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dari bepergian. Waktu itu aku telah membuat pembatas atau satir dari kain yang bergambar dalam ruanganku. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung memotongnya sambil bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah. Aisyah melanjutkan, kemudian saya membuatnya menjadi 1 bantal atau 2 bantal. Ya. Baik, barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat istrinya Aisyah memiliki satir, kain penutup atau gorden ya. Yang penting kain Ibu. Yang itu ada gambar bernyawa. Dalam riwayat yang lain disebutkan gambar burung. Perhatikan Ibu, soalnya gambar burung tidak mencolok ya. Kemudian diingatlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memotongnya, akhirnya digunakan sebagai sarung bantal. Sarung bantal. Jadi jumhur berpendapat sebagaimana pendapat Imam Nawawi bahwa memakai sesuatu yang bergambar hewan, baik itu baju, sorban, kain yang panjang atau selainnya adalah haram. Adapun bila gambar tersebut diinjak di lantai, dibuat alas tidur, dibuat bantal, atau selainnya yang tidak dipakai, maka hukumnya tidak haram, tapi tetap saja membuat malaikat
enggan masuk ke rumah yang dalamnya ada gambar tersebut. Ini satu pendapat ya. Namun pendapat yang kuat Ibu, selama itu masih berbentuk maka dihindari. Ya, kenapa Aisyah menggunakan untuk sarung bantal? Karena dipotong sudah tidak membentuk burung lagi. Sudah dipotong, mungkin kepalanya terpisah dengan badan, sudah tidak membentuk burung lagi, maka bisa digunakan. Baik. Hadis berikutnya dibaca langsung Ibu. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengabarkan bahwa ia telah membeli bantal yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Maka aku mengerti betapa dari wajah beliau tampak ketidaksukaan. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dosa apa yang telah kuperbuat? Rasulullah SAW pun berkata, mengapa bantal ini ada di sini? Aku membelinya untukmu agar kau dapat duduk dan bersandar di atasnya. Jawabku. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Beliau juga bersabda, sesungguhnya rumah yang berisi gambar-gambar itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Iya, sebentar Ibu. Ya, baik ini seperti hadis sebelumnya ya Ibu ya, terkait dengan masalah gambar, sehingga memang sebagian ulama mengatakan kalau gambar itu bukan untuk dipakai tapi untuk ditiduri atau untuk alas, karpet atau apa spray, itu sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan bukan untuk dipakai. Tapi tadi ada satu peringatan, tetap itu ada gambar yang kemudian malaikat akan enggan masuk pada rumah seseorang. Ya, seperti itu. Kita baca lagi hadis berikutnya Ibu. Silakan dibaca maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca? Ya udah hasilnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Ya, ini ancaman bagi mereka orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa ya Ibu. Itu ancamannya sudah menghidupkan di hari kiamat, memberikan ruh, dan ini tidak akan mampu dilakukan. Lanjut lagi Ibu, hadisnya sama biar cepat selesai kita. Hadis 1368, silakan dibaca. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hadapan Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Iya. Ini ancaman bagi mereka orang yang menggambar. Itu mereka mendapatkan azab yang paling keras. Allah Ustaz. Baik, saya kira cukup Ibu. Bisa waktu kita gunakan tanya jawab. Kita buka. Bagi yang bertanya kita persilakan. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan. Kita berakhir di hadis 1368 ya Ustaz. Ya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya Mbak Fi. Ini loh. Gini loh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya punya gambar, saya punya satu pemandangan gitu. Ada burung kayak burung apa ya? Burung penguin apa ya? Penguin, tapi ada lehernya panjang, berbentuklah dia utuh gitu. Ada beberapa. Karena kan memang nggak boleh majang yang itu ya, yang saya tahu kan memang tidak boleh. Akhirnya kepalanya itu saya plester-plesterin Ustaz, jadi nggak utuh. Itu gimana ya?
Ya, ya. Ya, ketika sudah dihilangkan, nah, sudah Ibu. Jadi misalnya sebagian ulama menyebutkan secara detail ya syarat ketentuan yang menjadikan gambar itu haram, termasuk adalah gambar itu utuh. Kalau gambar itu tidak utuh, misalnya kepalanya tidak ada atau kakinya tidak ada, yang tidak mungkin, kemudian dia itu dihidupkan ya perutnya nggak ada gitu ya, ya itu tidak masalah. Ya, jadi solusinya ya ditutup aja kepalanya atau apa sehingga tidak terlihat sebagai sebuah gambar. Seperti itu. Udah. Itu satu lagi Ustadz, foto-foto gimana Ustadz? Saya sih udah turun-turunin tuh foto-foto semua, foto-foto anak-anak, foto bersama Iya, suami. makanya. Saya sudah turunkan gitu, gimana Ustadz? Iya, jadi kalau foto yang hasil dari kamera digital itu banyak para ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, sebagian ulama boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Karena itu bukan menggambar makhluk, meniru, menantang atau apa menandingi ciptaan Allah. Itulah ciptaan Allah yang ditangkap dalam sebuah kamera. Ini menurut sebagian ulama. Ya terkait memajangnya ya memang ada pro kontra juga. Ada yang mengatakan nggak masalah selama pertama gambar tidak dikultuskan. Kedua, tidak menampakkan aurat, ya kesopanan tidak melakukan syahwat, ada sebagian boleh. Maka dalam hal ini ya kita ya hati-hati saja sih Ibu, ya tidak dipajang, ya foto ya, tidak dipajang karena memang jin-jin juga suka terhadap gambar-gambar seperti itu, ya. Dan khawatir nih kekhawatiran kita malaikat juga enggan masuk. Walaupun ya secara fikih para ulama berbeda pendapat. Kalau terkait dengan lukisan itu tidak ada perbedaan pendapat lagi, Bu. Lukisan langsung. Tapi kalau dari foto dan hasilnya dan dicetak itu ada dua pendapat. Ada mengatakan tidak, itu bukan menandingi ciptaan Allah. Karena dalam hadis ancamannya adalah bagi mereka orang yang menggambar karena enggak menggambar makhluk itu adalah menandingi ciptaan Allah. Sedangkan foto itu tidak menandingi, itulah ciptaan Allah yang ditangkap dengan kamera dalam sebuah ruang, gitu kan? Ibarat orang bercermin, maka bayangan cermin itu ya nggak masalah, itu ciptaan Allah yang tertangkap oleh cermin ataupun video bahkan gambar bergerak, itu bukan menandingi ciptaan Allah, itu adalah mencerminkan, menggambarkan, merekam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Iya. Berarti intinya boleh Ustaz, tapi untuk kehati-hatian lebih baik tidak Ya, ya Ustaz. ada bukan Kan gitu boleh. ya. Sebagian ulama ada yang boleh. Membolehkan, tapi untuk Khususnya para kehati-hatian ulama kepada dari malaikat Darul tidak Ifta. masuk gitu ya Ustaz. Iya, ulama Darul Ifta Mesir mereka membolehkan. Saya lihat kata mereka agak mudah gitu. Maka saya kasih tanda kan garis bawahi, kalau bisa sih hati-hati gitu aja. Karena kan kalau tentang masalah membolehkan ya ada saja yang bolehkan. Iya, betul. Ya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Salam, Mbak Betty. Ustadz, ada sebagian masyarakat yang memajang foto-foto ulama-ulama terdahulu, itu gimana Ustadz? Kadang seperti lukisan juga. Ya. Kalau lukisan para ulama sepakat. Para ulama sepakat akan keharamannya. Para ulama sepakat akan keharamannya. Lukisan seperti itu ya. Tapi ada juga mengatakan lukisan kalau nggak utuh nggak masalah, ya itu kan jadi perdebatan itu. Kelihatan cuma kepalanya aja, separuh badan gitu kan nggak utuh. Ada seperti itu. Tapi kalau foto lebih ringan sih Bu, foto itu lebih ringan. Foto lebih ringan. Tetapi intinya ibu-ibu kita yang sudah belajar dan membandingkan, maka kehati-hatian lebih baik. Kehati-hatian lebih baik karena gambar itu memiliki satu pengaruh yang buruk. Bahkan kesyirikan pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh itu tentang gambar kan. Nah, kemaslahatannya sedikit, takutnya orang mengkultuskan, dipajang foto ulama di warung, malah meyakini dengan dipajang foto itu dagangannya lari. Di situ masih dikit. Ulama tertentu dari daerah tertentu tidak saya sebutkan, seakan-akan malah jadi penglaris gitu ya. Yang awalnya pengen menghormati dia seorang alim, tapi keliru. Ya, sedangkan terkait tadi Bu, kalau lukisan tadi jelas haram, tapi
Kalau tidak utuh jadi pro kontra. Oh, kalau nggak utuh nggak apa-apa karena nggak mungkin orang itu misalnya ya kelihatan dada sama kepalanya dihidupkan nggak mungkin gitu. Maka itu tidak masuk ke haram. Ya, jadi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, artinya kita hati-hati, tapi kita tidak mudah menghakimi karena memang banyak sisi yang para ulama sendiri pro kontra. Tapi yang untuk kita pakai kehati-hatian lebih baik ya ibu, termasuk foto ulama ya cara pengagungannya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Syukran, Ustaz. Iya. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, tadi kan Ustaz menyebutkan ada wiritan. Wiritan seperti apa ya Ustaz yang dibaca untuk membuat setan menjadi kecil seperti lalat, Ustaz? Ya, wiridan khusus sih ya tidak ada dalam hadisnya, cuma Bismillah aja ya Ibu. Oh gitu. Jadi dikira apapun. Kalau saya ajarkan itu kepada seseorang ya, kasusnya ada ibu-ibu yang sepertinya wallah alam sihir atau apa ya Ibu ya, sihir atau jin masuk sendiri. Jadi ketika dalam kegelapan atau dia ketika memejamkan mata itu otomatis melihat penampakan-penampakan jin-jin yang seperti patung-patung di Bali gitu ya, yang punya belalai ataupun punya taring gitu ya, besar-besar gitu. Kemudian saya ajak coba Ibu baca doa yang sering kita baca juga Ibu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca, tak suruh pejam lagi, coba pejam. Lihat ya Ibu, masih lihat, masih Ustaz jauh kecil katanya, seperti itu. Masya Allah. Ya saya teringat dengan hadis Rasulullah yaitu ketika kendaraannya tersandung itu. Kemudian sahabat yang boncengnya mengumpat setan kata Rasul, jangan mengatakan ta'isya setan, jangan mengatakan celaka setan, jangan. Dia akan membesar sebesar rumah. Tapi katakan bismillah, sebut nama Allah, maka dia akan mengecil sekecil lalat. Durian. Bismillah. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ustaz, ada satu lagi. Iya, silakan. Kalau kita melakukan kemaksiatan yang kita ini tidak sadari, kadang kita suka mengatakan godaan setan, itu boleh nggak atau kita hanya istighfar aja? Ya, boleh saja Ibu ingatkan bahwa ini godaan setan, boleh saja. Ya, boleh saja. Ini godaan setan seperti ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya ketika sudah kumpul semuanya, beliau mengatakan inilah godaan setan. Inilah godaan setan yang memisahkan, yang memisahkan aku dengan saudara-saudaraku. Jadi boleh. Ya, boleh Ibu seperti itu. Wah, ini godaan setan. Boleh saja Ibu. Karena Nabi Yusuf pun mengatakan. Ya, demikian. Boleh. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ustadz, satu lagi Ustadz, saya lupa. Boleh. Nah, saya punya pajangan tuh, saya dikasih waktu udah lama sih. Yang ayat kursi itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ayat-ayat yang dipajang Ibu? Iya. Ya. Pokoknya nggak masalah sih Ibu, walaupun sebagian ulama memakruhkan tidak sampai haram, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pajangan. Ya. Sebagai pajangan itu ada rincian memang. Kalau dipajang ayat-ayat untuk mengingatkan kita, misalnya ayat kursi dipajang untuk mengingatkan supaya kita baca ayat kursi. Kemudian ayat yang dipajang untuk mengingatkan kita sholat, misalnya keutamaan sholat 5 waktu dipajang di dinding kamar. Ataupun ayat-ayat mengingatkan kita akan sesuatu, kebaikan, para ulama membolehkan. Kemudian kalau hanya untuk hiasan keindahan, maka para ulama memakruhkan. Kalau kaligrafi milihnya hadis atau ungkapan ulama, ya bukan ayat-ayat. Sebagian ulama demikian mengatakan. Kalau tujuannya untuk tolak bala, nah ini sini para ulama beda pendapat. Ini mengatakan boleh, ada mengatakan tidak, karena tolak bala dengan ayat dibaca bukan ditempel. Tapi memang ayat ini mulia Ibu. Ya, ada juga yang mengatakan tidak boleh karena ayat diturunkan bukan untuk itu. Jadi ada rinciannya Ibu ya.
Ya kalau sekarang Ibu sudah tahu, ayat kursi itu ya nggak perlu dibuang, dipajang. Tapi niatan dalam hati untuk mengingatkan kita supaya zikir ayat kursi pagi dan sore pada sholat. Seperti itu ya. Tinggal niatnya aja. Ya. Iya. Ya Ustadz. Ya. Jazakallah Ustadz. Baik. Berarti dikembalikan lagi kepada niatnya aja ya Ustadz ya. Ya, Untuk apa niat nih? itu Nama apa dulu niat ya. Iya, kembali lagi ke niat masing-masing. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada, Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ustadz, bagaimana Ustadz, misalnya di satu keluarga itu salah satu anggota keluarganya ada yang murtad. Apakah sudah putus nasabnya Ustadz? Murtad salah satunya. Iya, misalnya apa Oh, itu apa sudah putus nasabnya orang tersebut gitu dengan yang murtad itu gimana Ustadz? Kalau nasab sih nggak putus Ibu, yang putus waris, hak waris. Oh gitu. Oh, putus waris ya. Kalau nasab nggak bisa putus, walaupun bapaknya kafir, anaknya kafir, ya binnya tetap. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu, misalnya untuk kayak misalnya memandikan jenazah, misalnya sama-sama lah, oke, misalnya ibunya dengan anaknya yang perempuan, saya anaknya itu anak perempuan, terus ibunya meninggal, dia ikut memandikan, itu kan juga sudah tidak boleh ya Ustadz, seperti itu ya? Iya, berarti kan itu hukum yang lain Ibu. Tapi kalau masalah pernasaban, masih penisbatan itu masih ya. Penisbatan masih ya. Nasab itu malah nggak boleh diubah ke yang lain. Oh gitu. Tapi kalau waris itu saklek ya Ustadz, putus ya. Kecuali kalau misalnya memberi hibah atau sodako mungkin bisa ya. Boleh. Jadi waris itu kan harta yang ditinggalkan setelah kematian. Ketika hidup dia memberikan hibah boleh, karena hibah itu hukumnya bukan waris, tidak. Sodako juga boleh berikan pada orang kafir. Yang nggak boleh zakat. Iya. Zakat sama waris ya. Ustaz, jazakallah khair. Teman-teman masih ada yang bertanya? Persilakan kalau masih ada. Baik, kayaknya sudah tidak ada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita tutup dulu ya kajian kelas kita pada pagi hari ini menjelang zuhur. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz insya Allah bermanfaat buat kita semua dan semoga juga Ustadz senantiasa Allah lindungi dimanapun berada, insya Allah pahala terus mengalir untuk Ustadz yang mengajarkan kami semua insya Allah. Baik teman-teman, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.